itu sudah bekerja maksimal, ya kan, memberikan manfaat, tetapi kurang mendapat, terkadang nggak dilihat oleh instansi yang di atasnya atau apa, apresiasinya nggak ada, hingga dianggap biasa-biasa aja. Itulah silent warrior. Bukan menjadikan mereka orang yang smart banget, IT dan sebagainya, tapi bagaimana karakternya. Adakah kerjasama antara Keluarga dengan tadi universitas-universitas yang ada di DKI ini terkait dengan jalur prestasi dari Pramuka? Kita akan perjuangkan itu, biar anak-anak kita mengisi kampus-kampus ternama, isinya adalah pramuka Garuda kita. Karier saya sebenarnya di kepolisian, 35 tahun bertugas di kepolisian dengan pangkat terakhir Komisaris Besar Polisi, ya, terakhir tugas di Mabes Polri. Di Pramuka sendiri, saat ini saya selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kapusdiklat Daerah Kuartir DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kakak-kakak semua di mana saja Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama Baskarja Podcast. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Hari ini kami akan memperkenalkan seorang tamu istimewa, yaitu bisa disebut juga di seorang tokoh istimewa bernama Kak Muhammad Jarkasi yang biasa dipanggil dengan Abang Jack, bahasa kerennya Abang Jack. Untuk itu, marilah kita langsung berkenalan dengan Kak Muhammad Jarkasi. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pramuka. Salam. Baik Kak Yati, terima kasih sudah diundang oleh teman-teman ini. Siap, yang luar biasa ya, tim podcastnya dari Keramat Jati rupanya ya, Batur Scott Keramat Jati, luar biasa ini. Jadi kesempatan ini izinkan ucapan terima kasih dari kami semua sudah diundang dan sudah diberikan kesempatan. Ya, betul, tadi saya nama lengkap Muhammad Jarkasi, biasa sama teman-teman dipanggil Bang Jack, ya Bang Jack. Bang Jack itu sebenarnya sih dulu saya, karena saya lahir besar di tanah Betawi, di Tenabang itu nggak kenal tuh Jack tuh. Jack tuh berbahasa Aceh, orang bule katanya. Dulu awal-awalnya masih kecil saya karena Muhammad Jarkasi namanya si Mamat dulu. Oh gitu. Panggilannya Mamat. Terus mulai SMP SMA teman-teman langsung Jarkasi aja dipanggil. Jarkasi atau Jaka. Nah, Jaka, lalu ada plesetan dari teman-teman masih di SMA tuh dia udahlah Jack aja. Jadi sejak itulah jadi Bang Jack ya. Nah, dulu dari Mamat, terus Jarkasi atau Jaka, lalu menjadi Bang Jack. Dari panggilan itu beda ya kan, dari SD, SMP, SMA, panggilan itu berubah. Jadi saya lahir dan besar di Tanah Abang, ya, daerah Tanah Abang 1 khususnya. Sekolah pun SD, SMP, SMA ya di Betawi lah itu ya. Nah, aktivitasnya tentu ya di Tanah Betawi kebagian besar. Orang tua juga asli orang Betawi, ya, orang Tanah Abang. Nah, saya aktif di kegiatan ini dulu Pramuka itu memang sejak mulai masuk SMP ya, Penggalang. Penggalang saya rumah di Jakarta Pusat perbatasan dengan Selipi, maka teman-teman aktif di daerah Selipi di Jakarta Barat perbatasan di Petamburan. Maka saya aktif Pramukanya di situ. Gugus depan dulu namanya 357, 358, Kortan, Kuartir Kecamatan, Koordinator Kecamatan, sekarang Kuaran, Grogol Petamburan. Perjalanan waktu saya juga aktif tidak hanya di Pramuka, saya ikut aktif di kegiatan olahraga ya, di karate, ya karate juga aktif. Sejak SMP diajak kakak saya, tapi sebagai orang Betawi saya juga berusaha belajar pencak silat, ya pencak silat sejak SMP. Jadi banyak kegiatan yang memang dalam rangka mengisi kegiatan dan semuanya akan terasa manfaatnya. Saya merasakan manfaatnya dari latihan pramuka, karate, pencak silat. Fisik kita saat itu jadi pokoknya nggak kenal lelah. Saat berkegiatan ya. Kalau orang Betawi saat berkegiatan. Hingga selesai SMA saya ikut pendidikan di kepolisian, ya kan. Banyak sekali yang saya dapat di pendidikan kepolisian itu, manfaat dari pelatihan dari pramuka, pencak silat semua bermanfaat saat pendidikan. Ya.
Jadi karier saya sebenarnya di kepolisian. 35 tahun bertugas di kepolisian dengan pangkat terakhir Komisaris Besar Polisi. Ya, terakhir tugas di Mabes Polri. Di Pramuka sendiri, saat ini saya selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kapusdiklat Daerah Kuartir DKI Jakarta, Kapusdiklat. Di periode sebelumnya saya salah satu andalan daerah untuk bidang Saka ya, di zaman Kak Silvi dulu. Dan terakhir saya juga selaku andalan nasional di Komisi Bela Negara yang sekarang sudah mulai mendekati demisioner, sudah selesai. Jadi gitu Kak, Pramuka buat saya ini bukan hal asing. Saya senang sekali belajar banyak sahabat di Pramuka, teman, jaringan dan lain sebagainya, hingga dari Pramuka ini kita berharap memberikan kontribusi dengan Pramuka untuk kepentingan generasi muda. Begitu Kak. Siap Kak. Wah, banyak banget ya Kak kegiatannya. Oh iya Kak, saya pengen tahu juga nih Kak, teman-teman pemirsa juga pengen tahu semua Kak, apa aja sih tanggung jawab Kakak selaku Kapusdiklatda? Ya, tentu Kapusdiklatda sesuai dengan struktur ya, baik yang ada di nasional sampai di tingkat daerah, itu Kapusdiklatda memang berada, jadi di bawah koordinasi dari Binawasa, jadi Wakar Binawasa. Jadi kita merangkap juga Kapusdiklatda itu ex officio, jadi andalan dari di Binawasa. Tupoksi tentu terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Tapi saat ini hanya untuk orang-orang dewasa, kursus-kursus KMD, KML, KPD, KPL gitu. Lalu kursus-kursus Saka, pelatihan-pelatihan lain yang memang sebagian besar konsumsinya itu orang-orang dewasa, ya, pembina atau pelatih pembina. Jadi kita di situ setiap kegiatan tentu di bawah kerjasama dan koordinasi dengan Binawasa. Jadi pertanggungjawabannya jelas, Kapusdiklatda itu dengan Binawasa, nanti Binawasa yang ke Kakwarda. Itu di tingkat kita kan. Orang-orang dewasa gitu ya Kak? Ya, memang menangani saat ini orang-orang dewasa. Sebenarnya idealnya sih harusnya juga namanya Pusdiklat juga anak-anak bina muda juga bisa di situ ya. Tapi karena strukturnya seperti itu, pasti sementara ini di Binawasa aja. Siap Kak. Gitu. Oh iya Kak, ngomong-ngomong, ada Kakak pengalaman lain Kakak selain di kepramukaan ini Kak? Teman-teman juga pengen banyak tahu ya tentang siapa nih Abang Jack sebenarnya gitu loh. Ya, memang senang ya di Pramuka ini dari mulai SMP sampai sekarang itu kayaknya kita lebih berat Pramukanya daripada tupoksi yang lain, karier kadang-kadang kita. Kegiatan lain tentu saya aktif di pencak silat, di pengurus PB IPSI, pengurus besar Ikatan Pencak Silat. Sudah 4-5 periode nih saya bersama waktu dulu dengan Babe Edi Nalapraya, terus terakhir dengan Pak Prabowo. Saya selaku Ketua Komisi Disiplin di PB IPSI, ya, mencoba mendisiplinkan atlet-atlet pelatih kalau ada pelanggaran-pelanggaran, jadi itu di pencak silat, ya. Juga tadi Pramuka di pencak silat, ya. Nah, satu hal lagi karena saya dulu pernah ikut di Menwa, maka diminta oleh Komando Resimen Mahasiswa Indonesia untuk menjadi salah satu pembina di Komenwa. Nah, di mana Komenwa ini orang-orang mantan-mantan Menwa yang ada di Indonesia, mereka mantan pejabat dan sebagainya, membentuk organisasi Komenwa di bawah Kemhan. Jadi itu kegiatan-kegiatannya di samping. Terakhir saya bertugas kan di Timur Tengah. Timur Tengah itu selaku atas kepolisian di negara Jordania membawahi Palestina, Lebanon, Syria, Irak, Iran. Daerah konflik. Kita gunakan tadi ilmu-ilmu kepramukaan, kita terapkan untuk beradaptasi dengan lingkungan hingga kita bisa menjembatani permasalahan, kita bisa beradaptasi hingga pekerjaan kita diharapkan lebih smooth, lebih sukses sesuai harapan kita semua. Gitu, berarti Kak. itu juga harus fisik yang oke ya Kak? Oh iya, fisik harus oke, maka Pramuka itu sudah terlatih tuh, kita latihan fisik, belum lagi ada pencak silat dan sebagainya, maka kita harus ready for use, tugas di lapangan. Ini Pramuka ini banyak manfaatnya. Berarti memang benar-benar kegiatan Kakak ini luar biasa. Yuk, tepuk tangan yuk. Terima kasih. Memang luar biasa ya segudang kegiatan. Oh iya Kak, ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu saya baca tuh tulisan Kakak tentang silent warrior.
Kalau bisa tolong dijelaskan Kak, apa sih yang dimaksud dengan silent warrior? Ah, silent warrior itu memang istilah yang belum begitu populer ya. Sekarang itu juga berasal ini dari dunia luar ya. Awal-awalnya sih mungkin dipakai oleh militer ya, oleh polisi itu gerakan-gerakan operasi-operasi senyap, operasi silent. Tim yang kecil ini bertugas umpamanya melakukan penyergapan, penangkapan. Itu kelompok tim kecil ini disebut juga silent warrior. Jadi bekerja secara diam-diam. Tetapi aplikasi kita lihat di luar itu, di tanah air kita, menurut saya silent warrior ini bisa berada di mana saja. Bisa berada di karier seorang guru pendidik. Seorang pendidik itu bila ditugaskan dia di daerah-daerah terpencil umpamanya, sudah berat perjuangannya, dia harus berjuang untuk itu, dia sudah maksimal, tetapi sang guru ini kurang mendapat penghargaan, kurang mendapat apresiasi dari pimpinannya. Begitupun mungkin karier atau profesi dokter umpamanya. Seorang dokter yang tadinya biasa di kota, lalu dia ke daerah pedalaman terpencil, dia berjuang untuk membantu masyarakat dengan segala cara, dengan segala daya, tapi tetap tidak terlihat oleh orang pusat istilahnya seorang dokter ini, sehingga dianggap pekerjaannya biasa-biasa aja. Itu juga bisa kita anggap guru-guru ini, tenaga medis, dokter itu juga silent warrior. Yang lebih dekat di depan mata kita umpamanya petugas kebersihan di jalan. Itu mereka tiap hari bekerja ya, sesuai dengan tupoksi. Kalau waktu mereka nggak ada, sehari dua hari kan kotor tuh, pasti masyarakat komplain, kok kotor, mana petugasnya, kebersihannya Mbak. Tapi giliran mereka bekerja, udah bersih-bersih lagi, nggak ada tuh apresiasi terhadap mereka. Terkadang, kan tugas mereka digaji untuk itu. Banyak sekali. Begitu seorang pembina ya, pramuka, dia pembina, dia pelatih, dia sudah perjuangkan, dia sudah energinya dia, waktu, biaya, uang, pokoknya semua untuk pramuka, sudah ikhlas lillahi ta'ala, tetapi seringkali kurang juga mendapat apresiasi, ya kan, dianggap hal biasa dan sebagainya. Hingga kalau si pembina atau pelatih pembina ini kurang kuat mentalnya, dia akan down, mungkin bisa mundur. Tapi rata-rata di kita mampu semua, kuat semua untuk menjadi seorang pelatih pembina atau pembina yang tangguh untuk masa depan anak-anak didiknya. Jadi silent warrior jelas, guru, dokter di pedalaman, petugas lapangan itu sudah bekerja maksimal, ya kan, memberikan manfaat, tetapi kurang mendapat, terkadang nggak dilihat oleh instansi yang di atasnya atau apa, apresiasinya nggak ada, hingga dianggap biasa-biasa aja. Itulah silent warrior. Padahal hasilnya luar biasa. Iya, padahal hasilnya biasa. Luar biasa, apresiasinya biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Bahkan mungkin tanpa apresiasi. Ada harusnya dikasih promosi, kasih kesempatan, apalah yang positif biar tambah semangat gitu kan. Mungkin kakak-kakak pembina di mana saja berada, betul, ada yang merasakan seperti ini. Banyak, seperti yang Bang Jack bilang, silent warrior. Banyak. Ya, seperti banyak itu ya, di pembina, pelatih sudah hebat-hebat kerjanya, maksimal. Ya, nggak kena waktu, biayanya, tapi apresiasi terkadang masih zero. Kasihan deh lo. Tapi kita semangat ya, kita tetap semangat ya. Semangat dan sabar. Pramuka dasar dharmanya luar biasa. Begitu Kak Yati. Siap Kak. Selanjutnya nih Kak, adakah kegiatan pramuka yang bisa menjadikan prestasi atau menjadikan jalur prestasi buat para penegak-penegak atau penggalang-penggalang, bahkan siaga-siaga di kepramukaan untuk jadi jalur prestasi di tingkat yang berikutnya Kak? Ya, banyak. Oh, banyak. Ada banyak ya. Penggalang umpamanya dia punya prestasi macam-macam, penegak juga pandega umpamanya dia juara lomba tingkat baik di LP daerah atau nasional. Begitupun penegaknya di Raimuna dan sebagainya, juga Pramuka Garuda. Ya. Sebenarnya mereka itu banyak untuk mendapatkan jalur prestasi dari tadi kemampuan. Masalahnya terkadang mungkin faktor koordinasi ya, komunikasi terkadang masih belum solid, masih salurannya nggak ketemu gitu. Pramuka maunya gini, instansi lain begini. Banyak yang anak-anak kita tuh sebenarnya berhasil dia ikut jalur prestasi itu sebenarnya dari upaya dia sendiri aja dengan orang tuanya. Sedangkan kita sendiri
Di Pramuka ada, tapi ya instansi lain apresiasinya itu masih kurang untuk prestasi masih anak-anak kita. Kita akan perjuangkan itu. Siap. Biar anak-anak kita mengisi kampus-kampus ternama, isinya Dengan adalah jalur pramuka-pramuka Garuda kita. Siap. Itu. Oh, berarti intinya ada, cuman kurang komunikasi. Komunikasinya masih kurang sebut Jadi lah. Udah berupaya kurang, sih ya. kita itu. Ini Kak, ada lagi Kak yang akan saya tanyakan, adakah kerjasama antara Keluarga dengan tadi universitas-universitas yang ada di DKI ini terkait dengan jalur prestasi dari Pramuka? Iya, sepengetahuan saya sih ada ya. Ada. Pramuka kita pernah berupaya baik di nasional, di daerah untuk mendekati instansi terkait, baik sekolah atau kampus-kampus ya. Hingga anak-anak kita, pramuka-pramuka kita yang berprestasi bisa mendapat apresiasi, bisa mendapat jalur khusus untuk bisa sekolah atau kuliah di sana gitu. Kembali lagi masih ada 1, 2 paling hitungan jari lah. Belum bisa, kita masih berusaha, kita inginkan bahwa sekolah-sekolah itu baik yang di SLTA atau di kampus-kampus, mereka bisa melihat bahwa anak-anak bangsa ini bersumber dari yang aktif di Pramuka itu amat sangat luar biasa. Bisa kita andalkan, mereka juga menjadi benteng negara kita, NKRI kita. Begitu kayak. Intinya ada ya Kak? Ada, tapi belum Ada, maksimal tapi belum kayaknya. maksimal, tapi sudah ada. Ya. Yuk, selanjutnya nih Kak, pengen tahu juga nih Kak, apa sih yang menurut Kakak bahwa kita nih sebagai pembina Pramuka, supaya keren dan kekinian, menurut Kakak tuh seperti apa sih gitu? Pembina Pramuka yang keren dan kekinian. Iya, Kakak, seperti memang apa? kalau pertanyaan yang bagus nih, luar biasa. Sebenarnya tantangan kita ini kan generasi Z ya, generasi sekarang ini kan ingin melihat kegiatan yang menarik ya. Tentu diharapkan pramuka yang keren itu, yang dicintai adalah pramuka yang tadi memang tentu mereka orang nanti smart ya, bisa smart, menguasai teknologi, IT, bahasanya, hingga kemampuan ini sebenarnya pramuka bisa melakukan kegiatan itu, tapi tentu saja perlu program-program khusus. Nah, pramuka yang keren itu adalah pramuka tentu yang menguasai tadi teknologi yang terupdate. Tapi jangan lupa tujuan kita di pramuka ini adalah tadi endingnya adalah karakter building, membangun karakter. Maka bukan menjadikan mereka orang yang smart banget, IT dan sebagainya, tapi bagaimana karakternya. Dia cinta, kasih sayang terhadap orang tuanya, terhadap agamanya dulu, ya kan? Orang tua agama sama keluarga kecilnya dia, maka dengan karakter yang bagus luar biasa, mudah sekali nanti dia akan mendapat ilmu-ilmu tambahan, skill-skill baik tentang bahasa, IT dan semuanya, hingga tampilnya itu tampilan yang memang mereka smart tapi tetap agamis, ya kan, tetap cinta keluarga, cinta budayanya dia. Sepertinya- Banyak ya, tapi sepertinya memang dasar harus apa tuh banget nih, Kak? tantangan kita bagaimana karakter building ini memberikan bekal anak-anak kita mempunyai kemampuan tadi, rasa percaya diri, nasionalisme, cinta dengan budayanya, cinta keluarga dan sebagainya. Nah, itu nanti ke depan kita harus seperti itu nanti. Ya, insya Allah mudah-mudahan teman-teman para pembina di mana saja yang berada bisa seperti yang barusan Kak Jack tuturkan ya, kita itu bisa jadi pembina yang kekinian. Kekinian, keren. Ya. Baik Kak Yati, terima kasih. Dalam kesempatan ini tentu kebetulan saya di Pramuka dan lahir lebih dulu, bukan berarti lebih pintar. Maka masukan saya, saran masukan buat semua, khusus yang anak-anak didik, peserta didik, pelajari apa yang bisa dapat kita pelajari, skill, teknologi, ya kan, adat istiadat, sopan santun, hingga itu menjadi bekal kita ke depan. Yang penting adalah budaya kita, karakter kita yang memang siap untuk itu. Dengan kita punya adab yang bagus, maka penilaian siapapun lebih positif daripada hanya menguasai teknologi tapi tidak beradab. Maka adab, karakter nomor utama buat gerakan pramuka. Gitu kan. Siap Kak, terima kasih banyak Kak Ya. atas motivasinya. Kami mengucapkan banyak terima kasih Ya, Kak Kak Yati. atas kesempatan waktunya. Ya. Kami akhiri wawancara ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka.